Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1964 sampai tahun 1966, apa? Gou Xiang terkejut. Hei, sekarang anak itu tidak ada di sini, tolong serahkan semua barangnya. Beberapa orang diperintahkan untuk menyerang Zhuo Jin dan lainnya. Lagi pula, sebelum Jericho Lee mendapatkan banyak ramuan dan sumber daya lainnya, orang-orang di sekitarnya pastilah domba gemuk. Awalnya, ini adalah target kekuasaan dan hukuman, jadi wajar saja, tidak ada bawahan mereka yang bisa melepaskannya. Lakukan. Yang kiri dekat Numinum, darah, kembali sembunyikan titik jauh. Lindungi dirimu. Gou Xiang dan Gou Ziki adalah dua bersaudara yang bertarung bersama. Meski dari segi jumlah, kubu kiri mengalami kekalahan, namun kemenangan kerjasama masih bagus, masih bisa mengatasi serangan King Su Sanxia dan Iblis Tua Beiming. Agak aneh. Segera King Su Sanxia dan yang lainnya menemukan bahwa orang-orang ini tidak terlalu kuat, tetapi mereka sangat kuat. Ditinggalkan di dekat putra pengait, Qi, dua orang minum, hati-hati dengan orang tua itu, dia harusnya sebelum Li Shao mengatakan Iblis Tua Ming Utara. Jie, sekarang kamu sudah dikenali, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mati. Iblis tua dari dunia bawah utara menyeringai dan melancarkan serangan sengit ke beberapa orang. Lagi pula tahan. Gigi mesial kiri. Gou Xiang dan Gou Ziki mencabut gigi pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kekuatan mereka tidak sebaik lawannya. Jika ingin bertahan saat ini, mereka harus mengandalkan pil. Untung saja mereka punya stok banyak dan bisa mengatasinya. Dengan kekuatan pengobatan dan yang kuat, kedua bersaudara itu mengeluarkan kemampuan bertarung yang kuat, dan benar-benar menahan serangan King Su Sanxia. Wash! Bayangan gelap tiba-tiba datang, dan begitu dia bergerak, dia akan mengalahkan Gou Ziki dan Gou Xiang. Buang-buang waktu saja membersihkan begitu banyak orang. Apa gunanya kamu? Cao Yin lah yang merupakan asisten paling kuat dari Quan Xing. Tapi dia juga di Aken Jiuxuanmen, tapi dia hanya yang keempat. Satu lagi yang mengikat tangan. Wajahnya bermartabat dan siap. Di sini, Gong Yufeng dan yang lainnya semua menunjukkan rasa senang ketika mereka melihat pertempuran di sini. Itu bagus. Orang tua ini sedang dalam masalah. Lebih baik dibunuh langsung. Gong Yufeng ingin Zhuo Jin mati. Melihat Zhuo Jin dalam kesulitan, dia hanya akan bertepuk tangan dan tidak pernah membantunya. Semua orang di keluarga Rao memandang dengan dingin, mereka yang memintanya. Jika Anda terlalu dekat dengan anak itu, cepat atau lambat Anda akan dihukum. Tang Hangyin berkata sambil tersenyum muram, saat mereka membunuh Zhuo Jin dan yang lainnya, mungkin kita bisa pergi ke belalang sembah untuk menangkap jangkrik dan burung pipit kuning untuk memanfaatkan api. Ide bagus. Rao Kong sangat puas dengan lamaran tersebut. Di saat kritis ini, Jericho Lee akhirnya tiba. Setelah divisi roh Cao Yin bergabung dalam perang, situasinya hampir runtuh. Namun, dalam 3 atau 5 gerakan, Gou Ziki yang He terluka parah. Semenit kemudian, diperkirakan Jericho Lee harus mengirimkan beberapa orang ke pemakaman mereka. Nak, akhirnya kamu sampai di sini. Saya pikir kamu takut untuk datang. Serahkan hati bumi, Ganoderma naga, dan semua obat dan benih ajaib sekaligus. King Su Sanxia dan Iblis Tua Beiming segera berteriak dan mengancam, dengan ekspresi hutan. Namun, Jericho Lee wajahnya tanpa ekspresi, dan matanya dipenuhi dengan rasa membunuh. Dia dengan lembut mengangkat kaki kanannya dan menginjaknya di tanah. Boom! Dari kakinya segera menembakkan api, terbang ke King Su Tiga Sa di kaki kedua. Sebelum dia bisa bereaksi, nyala api meledak dan menelannya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membuat tangisan yang menyedihkan. Di bawah tatapan kaget Rao Kong dan yang lainnya, dia langsung terbakar menjadi abu terbang dan berubah menjadi ketiadaan. Dada. Li. Jericho Lee menghentakkan kakinya lagi dan nyala api beterbangan. Dengan 2 pilar api, 2 sisa King Su Sanxia juga terbakar habis dalam sekejap mata. Bagaimana mungkin? Tidak. Jika informasinya salah, segera laporkan ke petugas yang tepat. Kulit kepala Iblis Tua Beiming mati rasa. Reaksi pertamanya adalah melarikan diri, dan dia bahkan tidak bisa menunjukkan tanda-tanda perang. Benar-benar aneh. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. King Su Sanxia telah pergi. Mengapa pergi? Kapan kamu datang? Begitu mulut Jericho Lee terpikat, pedang jiwa es terbang keluar, disertai dengan cahaya darah. Iblis Tua Beiming yang tidak menyenangkan,
yang tubuh dan kepalanya terpisah, ramuan emasnya rusak, dan dia mati putus asa. Kis. Bagaimana mungkin? Tirai ini jatuh ke mata Rao Kong, Gong Yufeng dan lainnya, yang langsung membuat mereka takut. Kelopak mata semua orang tiba-tiba melonjak liar, bagaimana juga tidak percaya, utara iblis tua kegelapan itu pria yang sangat ganas, tanpa disangka dia akan dibunuh secara tatap muka. Giliranmu. Yah, tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Meski kekuatan Jericho Lee memberinya dampak yang besar, namun sarangnya tidak panik karena tidak ada rasa takut. Nada suara Jericho Lee ringan, dan auranya mengalir ke pedang jiwa es, dan tenda pedang besar itu melambai. Ledakan. Diiringi suara gemuruh, sarangnya langsung ditembakkan. Ledakan. Pedang lain, pedang besar itu langsung terguling, tubuhnya hancur menjadi saus daging di tempat, dan dia mati mendadak. Yuan Ying mencoba melarikan diri, tapi hasilnya hanyalah pedang. Gulu. Rao Kong dan yang lainnya bodoh. Semua orang di sekitar tercengang, terutama orang-orang yang mengetahui keganasan tiga roh jahat di Qingzu, mereka semua seperti mimpi. Di mata mereka, keberadaan yang kuat dan tak terkalahkan, sebenarnya begitu diremehkan oleh Jericho Lee. Apakah ini masih manusia? Dia benar-benar pria itu. Kali ini, Rao Kong dan yang lainnya akhirnya terbangun. Jericho Lee jelas merupakan dewa seni bela diri yang kuat dan keji. Semua keraguan hilang sebelum dia menunjukkan kekuatan yang besar. Li Shao adalah Li Shao. Suo Jin dan yang lainnya menunjukkan ekspresi ekstasi. Lindungi dirimu, jangan biarkan aku khawatir. Jericho Lee mengambil beberapa pil dari ring penyimpanan untuk memulihkan cederanya, meninggalkannya dan bergegas ke pusat perang. Di sisi ini, pertempuran semakin panas. Guan Ark, Yu Xiang dan Zhong Wansan, dengan kekuatan kerja sama, secara paksa bertarung melawan penguasa jiwa kekuasaan dan hukuman. Selain itu, Zhong Xiu, penguasa surga, sangat berbakat dan memiliki kemampuan bertarung yang kuat. 4 lawan 1, dengan keunggulan jumlah orang, bahkan dengan penalti kekuatan. Namun setelah kebuntuan, keempatnya bertekad tidak akan dihukum. Tidak semua orang bisa mengabaikan kesenjangan kekuatan antara guru jiwa dan guru roh, apalagi kesenjangan kultivasi di antara mereka tidak sesederhana level yang setara. Segera, beberapa orang perlahan-lahan jatuh tertiup angin. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Tak lama kemudian, Wen Tiren juga mengambil bagian dalam pendudukan. Dengan senjata ajaib barunya, dia memiliki rasa perang yang tinggi pada awalnya. Namun, kesenjangan besar antara bakat kultivasinya, guru surgawi, dan guru jiwa tidak dapat diimbangi dengan senjata ajaib. Tak lama kemudian, kelima orang tersebut terlibat dalam pertarungan sepihak. Saya tidak cukup kuat. Pengembara itu mengertakkan gigi, sial. Bab 1965. Jalan menuju titik spiritual. Guan juga mencoba yang terbaik untuk membawa perang ke pihaknya sendiri, tetapi dengan pengaruh yang kecil. Zhong Wansan bahkan lebih malu lagi. Dia terluka beberapa kali, dan dia terlalu sibuk. Melihat situasi yang sulit seperti itu, hati orang-orang di bawah ini tenggelam ke dasar. Hahaha. Bahkan jika aku tidak bisa menembus batas jiwaku, apakah kamu ingin memenangkanku? Apakah mimpi musim semi dan musim gugurmu hukuman yang tepat sangat bangga untuk tertawa liar? Brengsek. Terlalu banyak penipuan. Zhong Wansan sangat cemas sehingga dia tiba-tiba mengorbankan manik berwarna merah darah. Ini, manik jiwa Raja Elang tingkat Raja Iblis. Yu Xiang terkejut. Singkatnya, ini adalah manik jiwa Raja Iblis Elang yang sudah mati. Wajah Zhong Wansan dipenuhi dengan warna gila, Raja Elang mengaum. Manik jiwa berwarna merah darah di atas, tiba-tiba mengeluarkan semburan cahaya merah seperti darah, langsung ke arah lawan. Dari lampu merah, Anda bisa merasakan energi yang mengerikan, cukup untuk menembus dunia. Bang! Ledakan! Lampu merah menghantam tubuhnya dengan keras, dan ki hitam yang menyelimutinya hancur seketika. Setelah lampu merah dilepaskan, mutiara jiwa Yingwang segera meredup, seolah kehilangan kekuatan. Baru saja, dia hampir melepaskan sebagian besar kekuatan Hunzu. Bahkan jika dia tidak bisa dibunuh, dia masih bisa terluka parah. Zhong Wansan sangat percaya diri. Mutiara jiwa ini hanya dapat digunakan setiap setengah tahun sekali, dan harus tetap hangat serta menambah kekuatannya. Tentu saja, jika kekuatannya dilepaskan, tingkat kematiannya juga sangat besar. Namun, saat dia mengira dia telah menang, udara hitam digunakan secara luas, dan senyuman hukuman kekuatan terdengar lagi, baru saja, itu benar-benar sedikit ganas, yang menghancurkan jiwa monster.
Tapi berapa kali bisakah kamu menggunakan serangan itu? Apa? Zhong Wansan tertegun, kamu tidak terluka. Dia tidak percaya bahwa mutiara jiwa Raja Elang, yang mampu membunuh guru roh dalam hitungan detik, tidak terluka. Yu Ziyang dan Guan Ark juga penuh dengan horor. Kekuatan hukuman berada di luar imajinasi mereka. Menurutku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Giliranku. Sudut mulut Kuan menimbulkan cibiran yang kejam, dan kemudian udara hitam bergulung, dan roh dari beberapa monster yang terjerat udara hitam segera bergegas menuju Zhong Wansan. Roh monster itu meraung. Tapi suaranya suram dan menggigil. Dan roh monster-monster ini langsung menyerang dan melahap jiwanya, dan kerusakan yang mereka timbulkan padanya hampir menghancurkan. Lakukan. Pengembara Yang dan Guan merasakan keseriusan masalah ini, tidak berani mengabaikan, dua orang segera. Kamu Long Jinghong. Jalan menuju titik spiritual. Mengandalkan serangan kekuatan gabungan, keduanya nyaris tidak menghentikan serangan kekuasaan dan hukuman, menyelamatkan Zhong Wansan, tetapi Zhong Wansan pada dasarnya ditinggalkan dan tidak bisa bertarung lagi. Ayo, keluarkan dia dari sini. Yu Ziyang segera memerintahkan Zhong Xiyu. Zhong Xiyu awalnya ingin terus berperang, tetapi melihat bahwa dia tidak dapat membantu, dia harus mengertakkan gigi untuk keluar dari perang. Begitu dia mundur, dia segera mengirim orang ke Zhong Wuyan. Jam tanpa batas cepat untuk memeriksa berikutnya, sedikit lega, oke, hanya sedikit kerusakan jiwa, kembalilah mencari pemiliknya, bisa memperbaikinya. Beruntung Anda tidak memiliki kekhawatiran tentang hidup Anda. Paman Liu, jika kita terus seperti ini, aku khawatir semua orang akan mati di sini. Zhong Xiyu berkata dengan cemas bahwa sekarang balas dendam adalah kata terakhir, dan prioritas utama adalah bagaimana membiarkan orang besar itu melarikan diri dari batas ruang. Wajah Zhong Wuyan berbinar, dan dia memikirkan Jericho Lee, tapi dia memikirkan sikapnya terhadap Jericho Lee, jadi dia menyerah. Segera, dia mengatupkan giginya dan berteriak kepada semua orang, tolong bergandengan tangan dengan para master di atas guru surgawi. Jika kita tidak membunuh penjahat ini hari ini, semua orang akan mati di sini. Hanya dengan bergandengan tangan kita dapat memiliki kesempatan untuk membunuh dia. Atas sarannya, beberapa ahli yang ragu-ragu ikut serta dalam perang. Adapun keluarga Kiao, sekitar 4 orang telah mencapai guru surgawi, dan itu adalah Kiao Dingkang dan lainnya. Tuan yang datang dengan debu itu juga adalah penguasa surga, dan debu itu sendiri juga adalah penguasa surga, dan mereka semua ikut serta dalam perang bersama. Orang-orang dari keluarga Rao dan keluarga Gong juga bertengkar. Dalam menghadapi musuh bersama, kita semua harus meninggalkan permusuhan pribadi kita untuk sementara waktu dan menghadapi musuh bersama-sama. Namun, kekuatan hukumannya jauh di atas mereka. Di hadapan kekuatan absolut, intrik apapun tidak ada gunanya. Beberapa guru surgawi lainnya hanyalah umpan meriam. Segera, semua orang yang ambil bagian dalam perang terluka satu demi satu dan mengundurkan diri dari perang. Dan pengembara Yang dan Guan Ark juga terluka parah, tetapi mereka masih berjuang. Apa yang harus dilakukan? Jika ini terus berlanjut, semua orang akan mati. Pengembara Yang sangat cemas sehingga dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, ngomong-ngomong, bukankah Li Shao di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkimia? Bagaimana dengan yang lain? Wen Tiren, di mana dia? Aku. Wen Tiren tertegun. Dia menemukan bahwa sosok Jericho Lee telah menghilang sejak tadi. Jika ada orang yang dapat membalikkan keadaan pada saat kritis ini, Wen Tiren hanya akan memikirkan Jericho Lee. Saat itu, dia langsung berkata, Li Shao, kamu di mana? Li Shao, jangan pergi ke teater lagi. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Hanya kamu yang bisa membalikkan dunia. Tunjukkan dirimu. Seluruh ruang diam dan semua orang saling memandang. Pada saat ini, siapa yang bisa membalikkan keadaan? Palsu, kan? Adakah yang bisa mengubah situasi? Apakah itu benar atau tidak, setidaknya itu adalah sebuah harapan. Jika itu benar, saya tidak ingin mati di sini. Orang-orang terus berdoa memohon keajaiban. Wen Tiren berteriak lagi, Li Shao. Tolong, keluar. Mendengar suara itu, Wen Tiren sangat gembira. Instruktur, ayo mundur. Tanpa ragu-ragu, Yu Ziyang dan Guan segera meninggalkan pusat pertempuran bersama mereka yang lain. Orang-orang melihat pemandangan itu dalam diam, dan kemudian melihat sosok biasa, terbang ke langit. Itu. Rao Kong DKK. Bagaimana mungkin dia? Apa yang dia lakukan di atas sana? Bukankah dia juara kompetisi alkimia ini? Apakah dia mampu mengubah keadaan? Tidak mungkin, bukan?
Tidak bisakah seseorang memiliki alkimia yang luar biasa dan kekuatan bertarung yang kuat pada saat yang bersamaan? Orang-orang merasa sedikit konyol, dan beberapa orang bahkan merasa lebih dingin. Apakah orang ini benar-benar seorang pejuang? Apakah dia benar-benar Li Tianxi dan dewa seni bela diri? Rao Yun, Divisi The Boodle. Semuanya menatap dengan mata besar, ekspresi wajah yang luar biasa. Sekarang, di atas langit. Wajah Jericho Lee datar, melihat hukuman yang tepat, dan tidak ada emosi di matanya. Sudah cukup bagimu untuk memamerkan gengsimu begitu lama. Selanjutnya, izinkan saya mengajak Anda menemui Sato dan mereka. Bab 1966, hahaha. Hukuman yang berkuasa tertawa liar, dan tawa itu penuh dengan sarkasme dan penghinaan. Nak, jangan berpikir kamu bisa membunuh Sato, anggap saja kamu tidak terkalahkan. Kamu ingin membunuhku. Kamu belum memiliki kualifikasi itu. Orang-orang di bawah juga saling memandang, bertanya-tanya apakah orang ini terlalu sombong. Sebelum begitu banyak ahli yang mengepung, mereka masih tidak mendapatkan hak untuk menghukum, tapi siapapun yang tidak mengetahui identitas Jericho Lee mengira dia hanya berbicara besar. Aku bukannya tak terkalahkan, tapi itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Kekuatan hukumannya sangat kuat. Wajar jika dia menjadi diaken pertama di Jiuxuanmen. Menurut pengembangan kekuatan, Iblis Angin Sato sudah menjadi master jiwa, dan dia menempati peringkat kedua. Kemudian pengembangan kekuatan dan hukuman harus setidaknya sama dengan Sato, dan efektivitas tempur sebenarnya lebih kuat dari Sato. Jelas, penanaman hukuman kekuatan telah mencapai tingkat yang luar biasa dari master jiwa Zongjing. Tapi kekuatan semacam ini lebih buruk daripada Kou Tianhuo. Dibandingkan dengan super mesum Kou Tianhuo, dia tidak bisa dihukum. Apakah orang ini benar-benar gila? Bahkan jika dia seorang Lingxi, dia mungkin tidak mampu bersaing dengan ahli Tianwumen. Ya, dia mencari kematiannya sendiri sama sekali. Orang yang belum tahu, jelas tidak ada yang percaya kalau Jericho Lee benar-benar punya kemampuan membunuh lawannya. Haha, bagaimana kekuatan Li Shao bisa seperti yang kamu bayangkan? Dibandingkan dengan Kou Tianhuo, hukuman kekuasaan ini bukanlah apa-apa. Tentu saja yang mengetahuinya adalah Yu Xiang, Guan Ark dan lain-lain. Di kompetisi internasional, mereka menyaksikan keperkasaan Jericho Lee yang luar biasa. Mereka memiliki keyakinan mutlak yang tak tertandingi padanya. Apakah dia benar-benar seorang pejuang? Jika dia adalah dewa bela diri, aku khawatir dia benar-benar bisa membunuh lawannya. Zhong Huyan dan yang lainnya berada dalam ketidakpastian. Beberapa orang yang pernah mendengar gosip sedang menelan ludahnya saat ini. Nak, ini tempat pemakamanmu hari ini. Wajah kekuasaan dan hukuman sangat ganas dan mematikan, dan udara hitam ada di mana-mana, seolah menelan langit dan bumi. Dalam hal ini, Jericho Lee tidak takut. Dia tidak perlu menggunakan Tianhuo. Dia memiliki banyak cara untuk menghadapi kekuasaan dan hukuman. Suara mendesing. Salah satu sisi dinding es menjulang ke langit, Jericho Lee melangkah maju, di mana es membeku, seolah teratai tumbuh selangkah demi selangkah. Ledakan. Saat hawa dingin menyentuh udara hitam, ia membeku dengan cepat. Untuk sesaat, gas hitam tersebut mengalami perlawanan yang hebat dan tidak dapat menyebar lagi. Dasar bajingan. Hak menghukum kemarahan yang besar, dia tidak menyangka, rasa dingin ini dapat membekukan gas hitam perbatasan hantunya secara tidak terduga. Itu aneh. Apakah kamu tidak tahu apa yang paling aku takuti adalah tipuan jahat semacam ini? Saat mulut Jericho Lee terpancing, pedang Bingpo berubah menjadi pita. Di bawah kendali akal ilahi, pedang Bingpo menyapu lawan. Wah! Udara dingin yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi hujan pedang, yang jatuh di atas kepala hukuman kekuasaan. Dalam sekejap, itu membekukan semua udara hitam di sekitar hukuman kekuasaan. Kis. Banyak orang yang terengah-engah dan melebarkan mata mereka. Tuhan tahu cara mengendalikan pedang. Bagaimana seseorang bisa membawa pedang sedemikian rupa? Seru Zhong Wansan. Pedang langit dan bumi Li Shao sungguh kuat. Yuzi yang penuh emosi. Dia telah melihat metode Jericho Lee sebelumnya, yang sangat mengejutkan. Di surga dan di bumi, Li Shao adalah satu-satunya yang bisa menggunakan pedang kerajaan sedemikian rupa. Seru Guan. Dengan kekuatan jalan es dan salju yang diperoleh dari pedang Bingpo, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan pedang Bingpo melampaui kategori asli senjata roh perantara untuk menampilkan pedang Tiandi. Orang-orang di bawah melihat tangan Jericho Lee, menekan kekuatan hukuman, dan langsung bersorak. Itu hanya hantu. Kamu jelas belum menggunakannya secara ekstrim.
Kenapa kamu tidak berteriak seperti itu? Jericho Lee merasa konyol. Ya, kamu terlalu dini untuk bahagia. Hukuman yang tepat meraung, dan gas hitam yang lebih kuat meledak di tubuhnya. Gas hitam itu sangat korosif sehingga merusak hawa dingin. Udara hitam yang mengerikan. Pengembara itu mengangkat pupilnya dan mengontraknya secara tiba-tiba. Saat menghadapi bahaya, pikiran Jericho Lee bergerak. Pedang jiwa es terbang ke tangannya, dan kemudian aura mengalir ke dalamnya, dan pedang besar itu muncul. Kalau begitu coba yang ini. Dengan suara bersorak, pedang besar sepanjang lebih dari 100 meter itu ditebas, dan ditebaskan pada tubuh hukuman kekuasaan. Pada saat yang sama, hawa dingin meledak, dan Kai Yi langsung membekukan semua udara hitam. Ledakan. Ada hening sejenak di bawah, dan kemudian saya melihat bahwa orang yang jatuh adalah hukuman yang tepat, dan segera bersorak lagi. Bagus seberapa kuat kelopak mata mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya, seperti Nasi Chen dan Zhong Wansan, semua melompat dengan liar. Sial. Hukuman yang benar dari bawah ke atas, mata penuh warna berbisa, menatap Jericho Lee, nak, membuatku marah harus membayar harganya. Tidak sakit. Murid pengembara yang tiba-tiba menyusut, dia juga tidak percaya, serangan yang begitu kuat, secara tak terduga tidak melukai hukuman yang tepat. Apakah orang ini terlalu defensif? Oh, Sato mengatakan sesuatu yang mirip denganmu, tapi dia sudah berumur 3 kaki. Hentikan omong kosongmu dan tunjukkan semua trikmu. Coba aku lihat betapa hebatnya kamu, dia Ken pertama. Pedang Jericho Lee diayunkan, dan pedangnya berkilauan dan menebas lagi. Bendera Dementor. Hukuman yang tepat akhirnya membuat marah. Dia bergerak secara acak. Sebelum pengorbanan, dia melepaskan sejumlah besar spanduk roh hitam. Roh hitam itu bahkan lebih kuat. Hantu yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dan meraung dengan liar. Dalam sekejap, hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Jericho Lee dan menelannya. Melihat ini, hati semua orang tiba-tiba terangkat ke tenggorokannya. Namun, napas waktu berlalu, dan cahaya redup muncul dari udara hitam. Kemudian tubuh polos Jericho Lee tertahan di dalam udara tanpa kerusakan apapun. Cahaya-cahaya di sirkulasi tubuhnya, seolah melindungi cahaya keemasan tubuh. Serangan sekuat itu tidak bisa menyakitinya. Apakah tubuhnya sudah mencapai titik tidak ada invasi? Zhong Wansan melebar matanya dan kehilangan suaranya. Debu divisi itu menelan ludah, sebelum kita terluka oleh gas hitam ini tidak ringan, dia tiba-tiba tidak punya sedikit pun materi. Apakah orang ini masih manusia? Tang Hang sangat takut. Haha, itu Li Shao. Wen Tiren sangat senang. Dia tahu bahwa Jericho Lee tidak bisa disakiti oleh hukuman kekuasaan. Brengsek. Ilmu sihir apa yang telah kamu lakukan? Hukuman yang kejam, jelas hal-hal di luar kendalinya, dia sedikit marah. Semua berkata, tipuan jahat apapun tidak ada gunanya bagiku. Jericho Lee tersenyum tipis. Untuk memberitahumu faktanya, kekuatan hantu tidak sekuat kebencian Tusu. Dia bahkan tidak perlu menggunakan bambu giok zixia. Dia bisa menahannya hanya dengan budidayanya sendiri. Sialan. Jangan sombong. Hukuman kekuasaan sangat kejam.